Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi alam ide. Karena pandangan yang idealis itu sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Idealisme mengembangkan pemikiran peserta didik sehingga menjadikan peserta didik mampu menggunakan akal pikiran atau idenya dengan baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jenis-jenis idealisme ada 3. Yang pertama, idealisme subjektif adalah filsafat yang berpandangan idealisme dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. 2. Idealisme objektif adalah filsafat idealisme objektif yang bertitik tolak pada ide di luar manusia. 3. Idealisme personal adalah nilai-nilai perjuangan untuk menyempurnakan dirinya. Tokoh-tokoh aliran idealisme. Yang pertama, Plato. Plato berpendapat bahwa kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Kedua, Immanuel Kant. Menurutnya, pengetahuan yang mutlak sebenarnya memang tidak akan ada bila seluruh pengetahuan datang melalui indera. Akan tetapi, bila pengetahuan itu datang dari luar melalui akal murni yang tidak bergantung pada pengalaman. Yang ketiga, Pascal. Menurutnya, pengetahuan diperoleh melalui 2 jalan. Jalan yang pertama yaitu menggunakan akal dan yang kedua menggunakan hati. Yang keempat ada Fichte. Secara sederhana, pemikiran dari fiksi adalah manusia yang memandang objek benda-benda dengan inderanya. Dalam mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya, maka berjalanlah proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkannya. 5. Schelling. Menurutnya, filsafat adalah yang pasti dan bisa diterima akal sebagai identitas murni atau indiferensi, yaitu antara yang subjektif dan objektif sama atau tidak ada perbedaan. Yang keenam ada Hegel. Menurut Hegel, filsafat adalah konsep roh atau spirit, suatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Konsep filsafat menurut aliran idealisme ada 3. 1. Epistemologi idealisme, yaitu pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali melalui berpikir. 2. Aksiologi idealisme, yaitu kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan dari pendapatan tentang kenyataan. 3. Ontologi idealisme, yaitu aliran yang beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau sejenisnya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk atau menempati ruang. Idealisme dalam pendidikan memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, pendidikan idealisme untuk individual yang bertujuan agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kehidupan yang harmonis, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. 2. Pendidikan idealisme untuk kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan antar manusia. 3. Pendidikan idealisme secara sintesis dimaksudkan sebagai gabungan antara tujuan individual dengan sosial sekaligus juga terekspresikan yang berkaitan dengan Tuhan. Implikasi aliran idealisme dalam pendidikan. 1. Tujuan aliran idealisme untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. 2. Kurikulum aliran idealisme untuk mengembangkan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan.
3. Metode aliran idealisme mengutamakan metode dialektika, yaitu metode yang saling mengaitkan ilmu yang satu dengan yang lainnya. 4. Peserta didik dalam aliran idealisme bebas untuk mengembangkan kepribadian bakat dan kemampuan dasarnya. 5. Pendidik dalam aliran idealisme bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama. Implementasi idealisme dalam pendidikan ada 4. Yang pertama, pendidikan bukan hanya mengembangkan dan menumbuhkan, tetapi juga harus menuju pada tujuan, yaitu di mana nilai telah direalisasikan ke dalam bentuk yang kekal dan tak terbatas. Yang kedua, pendidikan adalah proses melatih pikiran, ingatan, dan perasaan. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menjaga keunggulan kultural, sosial, dan spiritual. Yang keempat, peranan pendidik menurut aliran ini adalah memenuhi akal peserta didik dengan hakikat-hakikat dan pengetahuan yang tepat.